Halo Sobat Kabus Bola, 3 informasi terupdate sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, 8 pemain sudah kumpul, 4 pemain gelombang pertama. Kevin Dix antusias langsung berangkat ke Australia, ratusan supporter menyambut. FIFA dibuat merinding dengan perjuangan timnas Indonesia di grup C sangat ketat. Selain itu, media Australia geleng-geleng Tony Popovic berani lakukan hal mengejutkan ini. Yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. 8 pemain timnas Indonesia yang berkiprah di Liga 1 2024-2025 sudah tiba di Jakarta untuk persiapan menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya mereka akan mengikuti rombongan skuad Garuda ke Sydney, Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 25 Maret 2025. Para penggawa skuad Garuda pun diketahui telah berkumpul di Jakarta. Di sisi lain, 4 pemain abroad sudah lebih dulu berangkat ke Australia. Kevin Dix pun antusias. Ya, timnas Indonesia sudah mulai bersiap untuk laga krusial menghadapi Australia di Sydney Stadium pada Kamis 25 Maret 2025. Mereka tampak bersemangat untuk laga ini. Terutama Kevin Dix yang sudah tak sabar bermain di laga timnas Indonesia versus Australia di matchday ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix pun sudah berencana berangkat ke Sydney, Australia pada Senin depan 17 Maret 2025. Para pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri abroad berangkat secara terpisah dan kemungkinan besar mereka akan bertolak ke Australia setelah laga akhir pekan ini. Dikutip dari kanal YouTube Copenhagen Sundays, Kevin Dix mengatakan, "Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin, jadi itu akan menjadi perbedaan yang sangat besar. Tapi itu juga bagus, saya pikir bermain untuk timnas di negara-negara seperti Australia saat ini menjadi kesempatan karena kita tahu apa yang harus kita lakukan." Sementara itu, supporter timnas Indonesia sudah bersiap menyambut kedatangan para penggawa timnas Indonesia di Bandara Australia. Mereka mempersiapkan penyambutan untuk timnas Indonesia yang akan tiba di Sydney. Sementara itu, pertandingan melawan Australia sangatlah krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui 2 tim teratas berhak lolos langsung, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Saat ini, skuad Garuda duduk di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Ya, kita tinggalkan keberangkatan ke Australia, kita beralih pada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA merinding melihat persaingan ketat grup C yang dihuni timnas Indonesia. Pasalnya, 6 negara yang berada di grup C itu masih memiliki kans yang sama besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Memang tak bisa dipungkiri jika grup C saat ini sangatlah kompetitif. Di 4 laga tersisa, Jepang memimpin sangat nyaman dengan koleksi 16 poin. Bisa dibilang tim berjuluk Samurai Biru itu hampir pasti menyegel tiket otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Australia berada di urutan 2 dengan 7 poin, timnas Indonesia mengekor di posisi 3 dengan 6 poin. Hanya unggul selisih gol saja atas Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Artinya, masing-masing tim punya peluang terbuka untuk finish posisi 2 dengan menyegel tiket otomatis lolos. Nah, persaingan sengit inilah yang menjadi sorotan FIFA. Hanya ada satu kata yang menggambarkan situasi di grup C, yakni ketat. Grup C sama dengan ketat, tulis akun FIFA dalam Instagramnya pada Sabtu 15 Maret 2025. Adapun masing-masing tim akan kembali memulai perjuangannya di grup C pada Kamis 20 Maret 2025. Timnas Indonesia melawan Australia, Jepang hadapi Bahrain, dan Arab Saudi melawan China. Kemudian di matchday ke-8, Timnas Indonesia akan menantang Bahrain. Sementara Jepang menghadapi Arab Saudi dan Australia melawan China. 2 laga lanjutan ini merupakan laga krusial bagi masing-masing tim untuk menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Ya, sebagaimana dikutip, tim yang finish di 2 teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara untuk tim yang menghuni posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangannya melalui babak keempat. Melihat syarat itu, timnas Indonesia hingga China masih bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Lanjut ke kualifikasi putaran keempat atau bahkan gugur jika finish ke-5 dan ke-6.
Ya, beralih pada berita selanjutnya, media Australia mempertanyakan keputusan Tony Popovic yang mencoret sang top skor untuk melawan timnas Indonesia. Socceroos akan menjamu skuad Garuda pada matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi timnas Indonesia, Tony Popovic memanggil 26 pemain terbaik pilihannya, 4 diantaranya debutan alias pertama kali dipanggil. Sementara itu, pelatih asal Australia itu mencoret Michael Duke, sang striker Masida Zelvia yang menjadi salah satu mesin gol Socceroos. Michael Duke saat ini berstatus sebagai top skor, sementara timnas Australia yang masih aktif bermain untuk negara itu dengan koleksi 12 gol. Sementara secara keseluruhan dia bertengger di peringkat ke-21 dan dalam jajaran top skor timnas Australia sepanjang masa dengan 45 caps. Tony Popovic menyebut alasan dirinya tidak memanggil Michael Duke untuk melawan timnas Indonesia karena sang striker dinilai tidak memenuhi kriteria menit bermain. Dia menilai bomber berusia 34 tahun itu telah lama tidak mendapatkan kesempatan bermain dan terlalu sibuk menikmati masa liburan di musim dingin. Ya, itu karena kurangnya waktu bermain. November adalah pertandingan terakhirnya. Kemudian dia jelas-jelas sedang istirahat selama liburan musim dingin dan dia tidak banyak bermain sepak bola sejak J-League, yaitu Liga Jepang, melanjutkan musim baru mereka. Itu jelas tidak berarti dia tidak akan pernah terpilih, kata Tony Popovic. Posisi sang top skor Australia itu digantikan oleh Kusiniengi yang dinilai mempunyai gaya bermain sesuai dengan kriterianya. Namun pelatih berusia 51 tahun itu tak menutup kemungkinan akan kembali memanggil Duke untuk pertandingan pada Juni 2025. Ada kemungkinan dan mungkin pernah melihat skuad ini ada beberapa pemain yang telah camp pelatihan terakhir. Saya pikir tidak dalam performa terbaik, tapi bermain sangat baik selama beberapa bulan terakhir dan kemudian mereka kembali bermain. Saya yakin jika Mitch mendapatkan beberapa menit bermain, dia akan bersaing untuk bulan Juni, ujarnya. Sementara itu, salah satu media Australia, The Roar, justru dibuat bertanya-tanya oleh keputusan Popovic ini, sebab Duke sebelumnya menjadi andalan di Socceroos. Keputusan menyingkirkan Duke, salah satu pemain yang paling dapat diandalkan, bekerja keras dan populer di bawah asuhan Graham Arnold, dipertanyakan, tulis The Roar. Mengingat Popovic telah memilih untuk memanggil penyerang Portsmouth Kusiniengi yang baru kembali bermain dalam 2 pertandingan setelah absen 3 bulan karena cedera lutut. Nah, di sisi lain, ketidakhadiran Duke bisa saja menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Namun, skuad Garuda juga harus waspada dengan Kusiniengi yang telah mencetak 6 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijadwalkan bakal melaksanakan latihan perdana pada Minggu 16 Maret ini. Pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa akan langsung ke Sydney setelah menyelesaikan kewajibannya membela klub masing-masing, jelas PSSI. Sementara pemain yang bermain di dalam negeri akan langsung bertolak ke Sydney pada Minggu 16 Maret malam. Menit bermain tinggi di klubnya masing-masing dipastikan para pemain timnas cepat beradaptasi dengan taktik dan strategi pelatih, serta siap memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Australia.